Apa kabar? Sampai jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Hanif Asmiwijaya. Saya berasal dari kelas 12/1. Di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian sintesis protein dan kedua proses terjadinya sintesis protein. Pertama, pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode DNA. Sintesis protein terjadi di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat dalam sintesis protein adalah 20. Namun urutan asam amino sepenuhnya dikode oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein adalah protein fungsional seperti enzim, hormon, kreatin, dan hemoglobin. Mekanisme sintesis protein terbagi menjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibagi menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari tiga tahap, yaitu inisiasi pemulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi pengakhiran. Adapun urutan transkripsi adalah sebagai berikut. Ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan sensai dan komplement antisensai mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan sensai. RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dan titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 53. Proses ini disebut sebagai elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sensai, yaitu sebagai berikut. Basa tDNA pada DNA untuk cetakan RNA. Basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Kedua, translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA jadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesiskan polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA amino asid. Translasi juga terdiri dari tiga proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Adapun urutan translasi sebagai berikut. Molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5. Translasi diawali dari codon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai inisiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG
Ingat, metionin merupakan asam amino dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA amino asid hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa, kembali bertemu dengan saya.